Sebenarnya makna dari Sumpah Pemuda sendiri, sumpahnya itu apa sih? Kalau ini ya yang kami pahami bahwa sumpah ini semacam seperti ikrar kesetiaan. Karena pada momen hari itu 28 Oktober itu menunjukkan bahwa memang kita harus punya semangat yang luar biasa demi menjaga keberagaman, persatuan yang ada di bangsa kita. Jadi itu menjadi nilai kesetiaan seorang pemuda kepada negaranya, kira-kira begitu Mbak Novi. Iya, tentunya juga makna dari Sumpah Pemuda yang kayaknya kita sih harapnya nggak cuma disebutin aja Hari Sumpah Pemuda, tapi juga memaknai dengan aktivitas yang positif tentunya bagi kalangan generasi muda. Nah, tadi Mas Ilham juga bilang memaknai kegiatan-kegiatan positif. Boleh cerita nggak hari ini ada kegiatan apa aja nih? Alhamdulillah kalau hari ini memang kita sedang mengikuti, tadi sama-sama mengikuti upacara Sumpah Pemuda di alun-alun bersama Forkopimda dan juga kawan-kawan pemuda yang lain. Sekaligus kami mengantarkan para kader Karang Taruna yang hari ini mendapatkan juara dalam kegiatan pemuda pelopor yang diadakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kabupaten Lamongan. Dan alhamdulillah kalau tahun-tahun kemarin kita hanya sebagai peserta saja, hari ini sudah bisa mendominasi dengan 5 anggota Karang Taruna atau kader Karang Taruna yang mendapatkan juara, alhamdulillah. Dari berbagai bidang, ada bidang pendidikan, bidang kesenian dan budaya, ada bidang lingkungan hidup dan juga ada pertanian. Luar biasa dong ya. Kalau awalnya 2 sekarang jadi 5, itu kan luar biasa sekali Mas Ilham. Tentunya juga di Hari Sumpah Pemuda sendiri ya, kalau sebagai Ketua Umum Karang Taruna Kabupaten Lamongan nih. Sebenarnya kegiatan-kegiatan yang mengajak anak-anak muda, ada nggak sih wadahnya atau mungkin ini nih untuk mengembangkan minat dan bakat, itu sebenarnya ada nggak sih? Karena kita harus melihat latar belakang dulu ya Mbak. Karena Karang Taruna ini mungkin banyak orang yang mengatakan hanya panitia Agustus, yang kira-kira begitu. Aktivitasnya gitu panitia Agustus. Nah, rata-rata yang perlu kita garis bawahi adalah dari kevakuman kita 14 tahun itu ya perlu untuk meningkatkan mindset atau mentalnya dari kawan-kawan Karang Taruna, baik di tingkat desa, kecamatan maupun kami sendiri yang di kabupaten juga harus mempersiapkan mental nih, kan kira-kira begitu. Jadi kalau program-program kita yang sudah kami lalui dari 14 tahun itu, dari 14 tahun kevakuman itu yang kita mulai di tahun pertama ini namanya administratif. Jadi mana Karang Taruna yang aktif, mana yang belum ada, mana yang satu desa hanya di dusun saja yang aktif, itu kan juga perlu. Maka di tahun pertama itu kita mengadakan capacity building, Mbak Novi. Nah, capacity building ini memang tugasnya kita untuk menyadarkan bahwa rata-rata Karang Taruna ini belum memahami bahwa Karang Taruna ini wadah yang luar biasa sebagai mitra pemerintah, legal secara undang-undang atau dalam aturan. Kita diatur pada aturan Permensos, Peraturan Menteri Sosial, turunannya ada di Dinsos, dan juga kita juga harus aktif kalau di desa ada namanya LKD, itu menjadi peserta. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan kami khususnya di Karang Taruna Kabupaten itu yang sudah kita lakukan. Pertama, kalau di tahun 2023 ya ada capacity building, 2024 kita ada pelatihan-pelatihan dan peningkatan skill, dan 2025 ini kita sudah kembali mengadakan, kita buka di awal tahun itu ada namanya Kartarfest selama 10 hari. Kemudian ada lomba robotik untuk anak-anak SD, karena kita juga ingin mengenalkan Karang Taruna lebih dini Pak. Awalnya tingkat kabupaten, ternyata animonya luar biasa, kita naikkan ke lomba robotik tingkat provinsi. Nah, terus kemudian kita lanjut lagi ke kegiatan berikutnya, ada kegiatan di luar dari bulan Agustus, ada kegiatan namanya training development. Nah, itu full kita adakan dari Agustus akhir sampai bulan September.
di 5 titik, 1 titik 2 hari. Itu pelatihannya digital dan juga paralegal. Berarti ini kayak relevan dengan keadaan saat ini. Anak-anak tuh kayaknya kalau dia digital tuh cepet banget gitu loh nyambungnya. Tapi peminatnya banyak kan? Ya alhamdulillah sih Mbak, karena memang sebenarnya kita juga ingin menggalakkan bahwa Karang Taruna ini bukan hanya panitia Agustus, tapi juga sebagai duta untuk rebranding desanya. Sehingga nanti kalau pesona desanya baik, SDM-nya, SDA-nya sudah luar biasa, maka desa yang awalnya hanya adanya aktivitas-aktivitas biasa menjadi aktivitas yang luar biasa dan melibatkan Karang Taruna. Maka pelatihan digital yang kami upayakan itu fokusnya untuk personal branding, branding organisasi, kira-kira begitu. Ada nggak sih desa dengan Karang Taruna selama Mas Ilham sebagai ketua umum nih, desa sebagai percontohan? Kalau desa percontohan kami banyak sebenarnya Mbak. Banyak. Luar biasa dong ya. Contoh yang paling hari ini yang paling sering kita ajak untuk collab itu ada Karang Taruna Desa Derajat. Karena hari ini memang tampilannya luar biasa fresh, luar biasa, punya unit usaha warung juga, warung pondok di apa namanya di terminal Sunan Derajat. Terus kemudian ada Karang Taruna Desa Terpan, itu juga luar biasa. Yang Terpan Babat yang menginisiasi jalan sehat pagi di baratnya, ya di baratnya Agro itu ada Mas Bagas ketuanya. Saya orang Babat pengen tahu. Dan beberapa Karang Taruna yang lain juga mulai aktif dan punya semangat. Maka perlu kita dampingi dengan training dan juga pendekatan yang intens agar kegiatannya tidak hanya terputus pada kegiatan-kegiatan formal saja. Jadi memang banyak banget sebenarnya. Kalau kegiatannya luar biasa banyaknya. Nanti kita sambung lagi ya Mas ya. Untuk ngobrol ya, dan tentunya untuk Anda Sobat Ronggadi yang mau tanya seputar Karang Taruna di desa Sobat Ronggadi, ini boleh banget ya, bisa ikutan on air di 0813027929 atau lewat X-Space Radio. Jadi Anda yang masih terus menyimak Ajang Halo Dangdut Aku Pun Halo, dan tentunya kalau sejak dari awal tadi Anda sudah nyimak nih obrolan santai bersama dengan Mas Ilham ya, Ketua Umum Karang Taruna Kabupaten Lamongan. Ini tentunya banyak sekali obrolan yang ternyata saya juga baru tahu gitu ya, bahwa banyak loh percontohan Karang Taruna yang ada di desa yang ada di Kabupaten Lamongan. Ini menjadi ternyata nggak cuma 1-2 aja sebagai percontohan, tapi ternyata cukup banyak, sehingga mau nggak mau nih dari Karang Taruna setiap desa nih Mas ya, kalau dari setiap desa ini berpengaruh atau memberikan pengaruh kepada pemerintahan. Seperti apa sih kayak pengaruh-pengaruh yang diberikan dari Karang Taruna desa nih untuk pemerintahan khususnya? Oke, ini kita ambil yang paling sederhana sekali ya Pak ya, yang paling sederhana. Kita ini biasanya sering bercanda dengan kawan-kawan yang hari ini kebetulan aktif di desa ya. Sering ketika saya mendatangi beliau-beliau ngopi atau acara-acara, pasti yang saya tanya, ya apa responnya pemerintah desa dengan kawan-kawan Karang Taruna? Responnya luar biasa Mas, kan gitu. Ada yang responnya standar kan kira-kira gitu. Tapi kalau misalkan ditanya bagaimana pengaruh atau hasil dari kegiatan Karang Taruna ini membantu nggak dengan kegiatan-kegiatan di pemerintahan desa atau kabupaten? Disadari atau tidak, karena memang Karang Taruna ini sebagai LKD ya kalau di desa, lembaga masyarakatan desa. Jadi Karang Taruna itu harus aktif dan turut serta dalam Musrembangdes, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Kalau kami yang di kabupaten ya sama, harus ikut di Musrembang Kabupaten. Fungsinya untuk apa? Yang pertama adalah untuk mengawal, kemudian untuk membantu bagaimana program ini bisa benar-benar terrealisasi dan dirasakan oleh masyarakat. Dan yang paling sederhana itu adalah kegiatan di bulan Agustus.
kan gitu. Jadi kalau ada yang bilang alah Karang Taruna cuma panitia Agustus, ya tidak masalah. Kita juga harus mengakui bahwa bulan Agustus itu bulan nasionalisnya Karang Taruna, kan kira-kira begitu. Itu salah satunya. Iya, satu di antara kegiatan Karang Taruna. Padahal banyak. Kalau misalkan di desa itu nggak ada kegiatan di bulan Agustus, siapa yang disalahkan? Arah-arah Karang Taruna ini. Jadi sangat ngefek sekali kalau misalkan di desa itu ada Karang Taruna, dan tidak disadari juga bahwa dengan keaktifan Karang Taruna di tingkat desa itu juga bisa mengurangi angka pengangguran dan juga angka kenakalan remaja. Kira-kira lebih positif ya. Oke, baik. Ini sebenarnya memang hal-hal seperti ini kayaknya di Lamongan sendiri ya, Mas Ilham ya, kegiatan-kegiatan positif sehingga mengarahkan anak-anak muda tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin ya, kalau di daerah-daerah nih Mas ya, kalau di desa, kemudian dari pemerintahan juga punya kegiatan yang mengajak Karang Taruna. Ini memang mereka benar-benar kayak ya wis lah ayo gitu, atau gimana sih reaksi-reaksinya? Iya, alhamdulillah, karena kita awal mula kevakuman 14 tahun itu kita ya mau tidak mau harus menyadari bahwa Karang Taruna ini bukan satu organisasi yang menjawab semua permasalahan sosial ya, tapi minimal dengan keaktifan Karang Taruna sedikit banyak bisa mengurangi, kan kira-kira begitu. Jadi harus menyadari bahwa kita anak muda yang hanya modal berani, hanya modal nekat, kan kira-kira begitu. Jadi kita mau untuk diajari, didampingi oleh bukan hanya kepala daerah tapi juga OPD, kepala dinas, atau bahkan kita kolaborasi dengan banyak sektor, banyak bidang ya, sehingga nanti Karang Taruna bisa berkembang dengan baik. Oke. Tadi Mas Ilham juga sempat cerita nih. Sebenarnya kalau di Karang Taruna sendiri itu juga melek teknologi. Jadi mengajak anak-anak muda ini lebih aware dengan teknologi sekarang. Mengarahkannya gimana Mas awal-awalnya tuh? Kalau mungkin boleh ceritain Mas. Kalau sebenarnya kalau hujan besar ini kan harus dimulai dari rintik-rintik ya. Jadi minimal minimal dengan rintik-rintik itu Karang Taruna Kabupaten juga harus menghadirkan yang fresh dulu, baru kemudian nanti yang di kecamatan, di desa juga akan mengikuti. Jadi kalau sifatnya atau konsep kepemimpinan kami ya, dengan kawan-kawan Karang Taruna Kabupaten, ayo memberikan contoh dulu, jangan memberikan perintah, tapi kita mencontohkan dulu. Dimulai Instagram, media sosial Karang Taruna, ada Facebook, ada TikTok, ada website, kan kira-kira gitu, sehingga nanti Karang Taruna baik di tingkat kecamatan maupun tingkat desa ada kegiatan itu selalu diberitakan, minimal pemberitaan melalui media sosialnya. Nah dengan begitu, mereka juga akan mengabadikan momen itu melalui media sosial. Kami sering menyampaikan, Rek, kalau punya kegiatan langsung aja di forward ke humasnya Karang Taruna, nanti biar diketik di websitenya Karang Taruna, dan itu nanti bisa abadi dibaca oleh generasi-generasi pasca kita. Berarti ini regenerasinya. Kita menyiapkan kan gitu. Karena memang harus ada jejaknya, Mbak. Jejak digital ini kan harus ada. Karena ada satu kegiatan yang memang kita masih simpen. Sebenarnya kita mau menggambarkan itu detailnya adalah pesona desaku. Karena Karang Taruna ini dimulai dari tingkat desa kan. Jadi Karang Taruna harus dan wajib menghafalkan histori atau sejarah dari desanya masing-masing. Nah, pesona desaku nanti kita lombakan antar Karang Taruna Kabupaten. Itu rencana. Makanya harus ada pelatihan oleh seleksi administratif, terus kemudian ada training development itu, pelatihan digital, kemudian nanti arahnya ke lomba pesona desa. Bukan hanya ke video pendek saja ya, tapi nanti dinarasikan sebagai buku cerita atau storytelling anak-anak. Jadi salah satu cara gimana caranya untuk lebih mencintai desanya. Iya betul. Kalau nggak kita ini ya terus siapa lagi mengenal Karang Taruna ya, asalnya dari desa setempat. Nah ini biasanya kan anak-anak muda ya mengembangkan karirnya dengan keluar kota, entah itu kerja, entah itu kuliah, entah itu sekolah, terus akhirnya tapi balik lagi ke desanya, agak susah nggak sih ngajaknya gitu? Kalau sebenarnya saya pernah membaca satu survei ya di World Bank itu, semakin pintar orang
orang itu biasanya semakin apatis dan gitu dengan kebersamaan atau dengan organisasi karena lebih individualis gitu. Jadi kita upayakan ketika ada orang yang berpendidikan di luar atau bekerja di luar, maka ruang kolaborasi itu harus dibuka. Kalau dulu masih pentahelik, hari ini multiple helik ya. Multiple helik itu dari semua kalangan. Akademisi boleh, terus tokoh agama, tokoh masyarakat juga boleh. Itu yang nantinya kita terapkan ke Karang Taruna sehingga orang yang paling pinter itu ya bisa kita ajak untuk ya minimal sharing lah ya, sharing keilmuan kan gitu. Jadi kalau itu menjadi kendala sih saya pikir enggak, selama disentuh pada iki lo desomu, iki lo daerahmu kan pasti akan terpanggil karena bukan hanya tanah air ya tapi juga tanah lahir kan kira-kira. Oh iya betul ya. Ini jadi jargon ya, bukan hanya tanah air tapi tanah lahir. Mau tidak mau ya dia balik lagi ke situ. Kecuali kalau pindah. Iya, ini mungkin ya Mas ya, cara tersendiri untuk menyalurkan aspirasi atau menyalurkan suara. Anak-anak Gen Z itu sekarang tuh melalui media sosial. Rasa nggak sih kalau anak-anak Gen Z sekarang itu gampang banget kayaknya. Ini dikit langsung lah, tapi memang dari kebanyakan anggota dari Karang Taruna ini kebanyakan Gen Z itu ya? Iya. Campuran sih kalau Karang Taruna iya. Mas Zaki itu masuk Gen Z. Iya. Campuran Mbak. Ya kita harus menyadari bahwa Karang Taruna itu dimulai dari usia-usia yang masih sekolah ya, sekolah menengah pertama, kemudian nanti juga akan berkembang terus. Minimal kita yang sudah jadi pengurus baik di tingkat desa, kecamatan dan juga kabupaten bahkan setingkat nasional yang kemarin baru terpilih Mas Budi Jiwandono itu juga berpesan bahwa jangan membatasi organisasi Karang Taruna ini hanya untuk pengurus saja tapi juga untuk anggota. Jadi dibebaskan anggota mau ngomong apa ya harus kita terima, tidak masalah. Dengan begitu mungkin itu sebagai bentuk sayangnya mereka ke organisasi kita. Jadi kita dituntut untuk terus bergerak dan terus tumbuh di organisasi Karang Taruna. Oke, jadi memang ada wadahnya ya dirembukin dulu ini baiknya gimana? Ya menciptakan ekosistem dalam organisasi. Oke, baik. Nah ini untuk Sobat Ruang Gadi yang pastinya juga ya terkait dengan kegiatan atau Sumpah Pemuda. Tentunya juga jadi inspirasi untuk Anda. Boleh banget loh untuk ikutan on air di 081230272929 atau lewat Express Radio. Sobat Ruang Gadi, Anda masih barengan sama Novi dan juga Mas Ilham ya untuk hari ini spesial Hari Sumpah Pemuda. Kalau obrolan hari ini juga sudah Anda simak sejak tadi pukul 10 pagi. Boleh banget kalau mau tanya seputar Karang Taruna spesial di Hari Sumpah Pemuda. Mas Dani dari Pengangsalan, ini sempat tanya nih Mas, gimana sih biar Karang Taruna aktif tiap bulan? Jadi nggak terkesan bulan Agustus aja yang aktif gitu. Gimana? Ya, monggo. Oke, saya tuh sering Mbak kalau diskusi dengan kawan-kawan Karang Taruna ya. Rata-rata kawan-kawan Karang Taruna itu kan kita masih berpandangan bahwa punya kegiatan itu harus wah. Padahal sebenarnya yang harus dipertahankan adalah nilainya kan gitu. Bukan wahnya sekali saja tapi itu langsung juga ada nilainya ke belakang itu bagaimana. Sering ada yang tanya, Mas kegiatan Karang Taruna yang tingkat desa itu apakah selalu beranggaran? Terus kemudian apakah itu hanya sekali saja di bulan Agustus? Saya pikir enggak. Karang Taruna itu bisa kalau kawan-kawan Karang Taruna khususnya di tingkat desa ya. Tadi yang saya bilang harus kolaborasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, terus kemudian ada lembaga-lembaga pendidikan, lembaga tempat ibadah. Kan juga Karang Taruna bisa. Contoh kalau ada kegiatan yang minim anggaran. Pertama bisa bersih-bersih makam. Itu tidak mungkin warga desa tidak membantu, pasti. Apalagi kalau pelopornya adalah kawan-kawan Karang Taruna. Itu kemudian yang kedua ada bersih-bersih tempat pendidikan. Mau TPG, mau pendidikan formal itu saya pastikan banyak juga wali-wali siswa itu juga akan membantu karena apa? Untuk kenyamanan anak-anaknya kan gitu. Benar. Ini ada penelpon nih. Kita angkat dulu. Halo. Selamat siang.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ronggadi Radio Dangdut Visual pertama kali di Jawa Timur. Iya, Pak De Kasto. Langsung saja ke Mas Ilham ya pertanyaannya, Pak De, monggo. Ya Pak, iya Mbak Novi, Pak De Kasto ingin bertanya langsung bagaimana caranya Karang Taruna itu selalu hebat Mbak. Karang Taruna selalu hebat. Gimana caranya? Selalu dipercaya sama anggota Mbak. Mohon. Gimana? Mungkin bisa diulang lagi di Pak De. Gimana caranya? Mbak Novi ya. Bagaimana caranya ini ketua Karang Taruna selalu dipercaya oleh anggota. Oh gitu, ketuanya ya. Karena di daerahnya Pak De Tunggun Jakir itu sudah berjalan itu kira-kira 5 tahun Mbak. Itu diatur Karang Taruna setiap rumah itu diberi umplung. Diberi umplung setiap malam itu memasukkan uang hanya Rp5 Mbak. 500. 5 rupiah itu Mbak. 5 rupiah. 5 sing kritik itu loh Mbak. 500 kan, 500 rupiah. Itu 500. Iya, apa Pak De kalian? Iya, mohon maaf. Nah itu bukan kok hanya 1 bulan atau 1 tahun sekali di bulan Agustus, tidak Mbak. Jadi setiap malam itu dicari Karang Taruna lah mendapatkan berapa. Besok itu buat acara-acara, kalau ada acara seperti acara Agustusan Mbak. Oh gitu, jadi wes gak ada tarian ke warga lagi ya. Jadi biasanya kan warga kan ketarik 1 tahun kan biasanya 50.000 atau 100.000. Tapi sekarang itu memudahkan warga, meringankan harga, ndak usah narik Mbak. Oh gitu, iya. Oke baik, nanti coba Novi sampaikan ya ke Mas Ilham. Oke, terima kasih. Terima kasih. Dimati lah Kak Pak De. Oke, terima kasih Pak De ya. Kami tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kepercayaan. Gimana sih panitia atau mungkin kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan desa kan mengajak Karang Taruna nih. Kemudian si Pak De tadi bilang, ini setiap rumah itu ada umplungnya Mbak. Terus ngisi 500 rupiah setiap hari nanti diambil sama anggota Karang Taruna. Kayak gitu. Ngasih kepercayaan mungkin tadi yang dimaksud Pak De Kasto. Ya. Jadi sering ada yang tanya, Mas gimana ya kita bisa kontribusi dengan desa? Yang pertama tadi saya sampaikan harus ikut Musrembangdes, harus aktif di kegiatan-kegiatan desa. Maka saya sarankan untuk kawan-kawan Karang Taruna yang selalu aktif di kegiatan-kegiatan itu, pertama anggap saja semua orang yang lebih tua dari kita adalah senior, kakak, orang tua, kira-kira begitu. Jadi untuk bertanya itu enak. Nah ada beberapa desa yang memang itu adalah model saja Mbak, model bagaimana mendapatkan anggaran yang tidak membebankan di 1 bulannya saja kan. Biasanya di kegiatan Agustus full ada tarian-tarian keluarga. Tapi ada juga kawan-kawan Karang Taruna yang inovatif, dan ada juga Karang Taruna yang diikut sertakan dalam pemberdayaan sumber daya alam di desa. Contoh ada Karang Taruna desa yang pernah cerita ke kami ini, Karang Taruna Takran. Nah, pohon-pohon aslinya tepi jalan itu semuanya bisa dikelola oleh Karang Taruna. Jadi per tahun dia dapat sekian belas juta, kemudian nanti dibuat kegiatan bersama. Dikelola ya kayak diambil buahnya. Iya, ada yang jual, ada yang beli, terus nanti dibantu oleh kawan Karang Taruna, harganya sekian persen untuk pemerintah desa, sekian persen untuk Karang Taruna. Terus ada lagi di Paciran, Sidokelar, kemarin juga sedang bersih-bersih pantai. Terus kerjasama dengan BUMDes bagian tiket, kawan-kawan Karang Taruna yang bagian pengelola destinasi wisatanya di Pantai Selayar itu. Uangnya balik ya dibagi dengan pemerintah desa dan juga Karang Taruna. Itu kalau daerah-daerah yang tergantung gimana cara pinternya kita melihat sisi positif dari desa itu. Kalau di situ ada pantai dikelola. Kalau di situ ada
daerah-daerah yang mungkin sedikit naik ya, kayak ini di daerahnya Cak Kasta itu kan di daerah perbukitan Iya. di Tunggun. Itu gimana cari? Rata-rata biasanya begini, kalau misalkan dikasih bengkok desa Bengkok dari desa. pembagian dari hasil bengkoknya Pak Kades gitu. Contoh misalkan ada juga dari Karangbinangun, itu ya tempat itu ditanami pohon mangga, dikelola oleh kawan-kawan Karang Taruna. Ketika sudah panen, mangganya dijual, full anggarannya didapat oleh Karang Taruna. Pemerintah desa enggak, sudah wis itu pakaian kan gitu. Jadi untuk Soalnya itu kan kegiatan. tanah desa. Iya, kalau tanah desa itu mungkin ya pengelolaannya tetap pemerintah desa, tapi hasilnya karena kan nggak mungkin mangga itu dibiarkan terus kemudian bisa buah, ya harus dipupuk, harus dirawat kan kira-kira gitu. Jadi berarti tergantung pinter-pinternya. iya, yang Taruna. maka kalau saya bilang tantangannya adalah rata-rata generasi kita, generasi pemuda itu merasa paling pintar, merasa yang paling punya semangat, merasa yang paling wis pokoknya itu, tapi tanpa sadar produktivitas kita ini mulai berkurang. Karena dengan merasa berani akhirnya kita tidak berpikir berani dalam hal apa nih. Kalau punya nyali ya nyalinya saja, tapi tidak ke inovasi-inovasi kan gitu. Jadi berani itu juga harus punya ilmunya biar nanti bisa mengembangkan, bisa menghasilkan. Kayak tong gitu. Iya, terus nyari bunyinya itu. Itu Belum harapannya ya. begitu. Protes. Iya, gitu kan. kalau bisa ya jangan sering-sering protes. Kita diskusi dulu bagaimana baiknya kolaborasi. Kan karena memang Karang Taruna ini mitranya pemerintah. Kalau di kabupaten kita sering diskusi dengan Pak Bupati, dengan dinas-dinas yang lain. Kemarin kita di bulan Oktober kemarin itu kerjasama dengan Bakes Bangpol. Bakes Bangpol itu kita ada pelatihan kewirausahaan untuk Karang Taruna. Ada cek urinnya juga. Kita cek urin kawan-kawan Karang Taruna itu. Alhamdulillah semuanya aman ya gitu. Jadi memang ya harus mau kolaborasi dengan semuanya. Mulai dari dinas-dinas yang berkaitan. Iya. Berarti pelatihan itu memang sudah jadi agenda gitu ya. Agenda, karena memang kita punya roadmap ya. Kalau periode saya ini kan 5 tahun. Tahun pertama adalah administratif, terus yang kedua adalah pelatihan peningkatan skill, yang ketiga ada kompetisi antar Karang Taruna, yang keempat tahun keempat ada kompetisi antar organisasi kepemudaan, bisa dengan teman-teman Ansor, teman-teman pemuda Muhammadiyah, teman-teman LDII, KNPI gitu-gitu. Semuanya ya. Kemudian yang terakhir kita kalau misalkan sudah layak anggota atau kader Karang Taruna ini kita berupaya untuk suplai SDM biar tidak ngembat di organisasi. Biar nggak tua berhenti di situ Iya, ya, tapi ya. harus ada suplainya kemana. Dikembangkan lagi Betul, sayangnya. Mbak Novi, kira-kira begitu. Tadi Mas Ilham tuh sempat cerita ya Iya. sebenarnya. Jadi di daerah Belontong ya Mas. Iya, iya, Nah, itu itu kecamatan, luar biasa. Karang Taruna kecamatan, iya. Boleh tuh sedikit cerita supaya jadi inspirasi. Jadi kalau kecamatan Karang Taruna kecamatan yang paling positif hari ini auranya itu ya Brondong. Sementara inilah ya. Mungkin nanti disusul dengan Karang Taruna yang lain. Iya. Kalau Karang Taruna kecamatan Brondong itu kolaborasinya sudah luar biasa. Mereka mempunyai kegiatan unit usaha pupuk, jual pupuk organik. Sekarang sudah dijual, belikan di area Bojonegoro, Tuban, Jombang gitu. Dikelolanya di area Brondong situ. Nah itu sudah berjalan, sudah beberapa bulan terakhir ini, hampir 1 tahun lebih lah. Gitu. Nah itu kemudian ada unit usahanya lagi, ada ayam telur. Nah ayam petelur itu memang setiap bulan kalau telurnya banyak dan stabil itu biasanya dibagikan ke warga-warga yang kurang mampu, dan itu dilakukan oleh Karang Taruna, dikelola dan diberikan oleh Karang Taruna. Nah itu tuh sebenarnya hal-hal kayak gini diharapkan nantinya bisa ada di Iya, bisa. daerah-daerah lainnya ya. Bisa tumbuh juga di daerah-daerah. Lagi. Mungkin ini jadi last statement untuk Sobat Ronggadi nih dari Mas Iya. Ilham terkait di Hari Sumpah Pemuda ini. Iya. Jadi pesan lah ya untuk anak-anak muda. Monggo. Karena memang tantangannya luar biasa ya. Kita ini eranya era disruption, era perubahan besar-besaran. Jadi kita harus sadar dan harus mau. Karena kalau nggak sadar, nggak mau, kita akan tergelincir terus. Jadi kalau sadar dan mau, maka kita akan kuat. Kalau pemuda sudah kuat, kerjanya sudah hebat, otomatis organisasi yang diikuti seperti Karang Taruna ini punya martabat.
Jadi saya berupaya untuk ayolah bareng-bareng Karang Taruna ini punya martabat yang tidak hanya bulan Agustus saja. Gitu. Tapi juga memiliki peran ya Peran yang untuk luar biasa, berkontribusi. desa dan dari desa ke desa. Iya. Oke, baik, terima kasih Mas Ilham ya. Iya. Semoga menginspirasi Terima kasih. hari ini sobat-sobat Ronggadi di Hari Sumpah Pemuda. Terima kasih Mas Ilham. Iya. Ketemu lagi ya. Iya, Next siap. time boleh banget mampir ke Radio Ronggadi. Dan Terima untuk Anda kasih, sobat Mbak Ronggadi Novi. masih di ajang Halo Dangdut Aku Pun Halo.